Model plafon seperti ini sudah sering kita lihat. Bagaimana jika di bagian tengahnya kita beri ornamen? Motif ornamen plafon itu jenisnya sangat banyak. Ada yang bermotif lurus, kotak, atau juga lingkaran. Di video yang lalu saya pernah membuat ornamen plafon seperti ini. Dan di video kali ini saya akan membuat dengan motif yang berbeda. Halo bosku, jumpa lagi dengan saya di channel Reza Gipsum, channel yang selalu memberikan tips, trik, tutorial, dan edukasi seputar gipsum. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, siapkan gambar kotak dengan ukuran 20 x 20 cm. Dan untuk alasnya saya menggunakan papan gipsum. Berikutnya siapkan molding yang berbentuk bulat seperti ini dengan diameter paling luar adalah 20 cm. Ini hanya contoh saja, jadi kalian bisa menggunakan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil. Berikutnya molding ini akan saya potong jadi dua. Berikutnya kita akan bikin sudut, jadi kita ukur dulu lebar dari profilnya. Ini lebarnya adalah 4,5 cm. Untuk membuat sudut pada molding yang lengkung diberi jarak 4 cm. Begitu juga dengan sisi yang sebelah kiri, ini saya beri tanda dengan jarak 4 cm. Jadi untuk membuat sudut pada molding yang lengkung dikurangi 0,5 cm. Setelah itu dipotong sesuai dengan jarak yang sudah kita beri tanda. Setelah terpotong, di bagian sisi kanan dan kiri ini sudah terlihat rapi. Berikutnya, molding setengah lingkaran ini kita letakkan di salah satu garis. Jadi untuk di bagian kanan dan juga di bagian kiri, supaya molding yang setengah lingkaran ini betul-betul ada di bagian tengah. Setelah itu di bagian lengkungnya ini diberi tanda. Berikutnya siapkan molding yang lurus, yang ukurannya juga sama ya. Lalu kita letakkan di bagian sisi kanan. Pada bagian bawah ini kita beri tanda lurus dengan garis yang sebelah kanan. Dan untuk sisi yang atas ini kita beri tanda dengan jarak 4 cm. Setelah itu yang berjarak 4 cm kita potong sudut. Setelah itu kita coba cocokkan dengan pertemuan antara molding yang lurus dan molding yang lengkung. Oke, untuk sudutnya ini sudah terlihat rapi. Dan berikutnya kita akan membuat sudut di bagian sebelah kanan. Caranya tinggal diluruskan saja garis yang bawah dengan yang atas. Setelah itu tinggal kita geser ke sisi kanan. Kita beri tanda dengan jarak 4,5 cm. Setelah itu tinggal dipotong dengan posisi gergaji tegak lurus, yang pada akhirnya sudut pada bagian sisi kanan ini sudah terlihat rapi. Berikutnya pada sisi sebelah kiri, molding yang kita potong tekniknya sama dengan sebelah kanan. Jadi kalau sudah kita setting kira-kira jadinya seperti ini. Setelah itu ya tinggal kalian teruskan saja pada sisi kanan, pada sisi bawah, dan sisi kiri dengan teknik dan potongan yang sama. Setelah itu kita siapkan dempul kornis. Berikan sedikit saja dempul kornis pada molding, lalu kita tempelkan sesuai dengan
pola gambarnya. Oke, lanjut di bagian salah satu sudut. Ini saya berikan contoh teknik mendempul sambungan supaya sudutnya ini terlihat rapi. Alat yang dipakai boleh menggunakan scrap atau juga bisa menggunakan jari supaya pekerjaan mendempul seperti ini bisa lebih cepat. Setelah itu tinggal dirapikan lagi dengan menggunakan kuas, air, dan amplas. Kalian ulangi beberapa kali sampai sudutnya ini terlihat rapi, halus, dan mulus. Setelah itu tinggal dibikin cetakan. Untuk proses membuat cetakan tidak saya video lengkap karena di video yang sebelumnya sudah ada cara membuatnya. Setelah cetakannya jadi, tinggal kita produksi. Siapkan roving, lalu cetakannya kita beri pelumas minyak goreng. Setelah itu adonan casting gipsum tinggal kita tuangkan saja. Lalu rovingnya kita taruh di bagian tengah. Setelah itu tinggal kita tumpuk lagi dengan adonan casting gipsum, lalu dirapikan bagian atasnya. Kita tunggu kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu tinggal dibuka. Untuk teknik pasang pada plafon, siapkan dulu garis tengahnya seperti ini. Lalu molding yang akan kita pasang bisa kalian letakkan di tengah, bisa geser ke sebelah kanan, atau juga kalian geser ke bagian bawah. Jadi untuk pemasangan molding seperti ini, sesuaikan saja dengan luas ukuran plafon. Jadi pemberian tanda garis pada plafon seperti ini sangat menentukan kerapian pemasangan molding. Oke, lanjut. Berikutnya molding ini kita akan beri dempul kornis. Karena ukuran moldingnya ini kecil, maka pemberian dempulnya juga sedikit-sedikit saja ya. Setelah itu tinggal ditempelkan ke plafon, sesuaikan dengan garis, sambil lalu ditekan-tekan, tunggu beberapa saat, setelah itu lepaskan. Untuk molding yang berikutnya, ya tinggal mengikuti garisnya saja. Jadi karena sudah ada garis, jadi pekerjaan bisa lebih cepat. Jadi untuk pemasangan molding bagian tengah ini sudah selesai. Sekarang kita bergeser ke molding bagian pinggir. Jadi untuk bagian pinggir, sudutnya ini akan kita beri molding yang lurus. Untuk teknik membuat sudut pada molding, ukurannya itu dibikin jaraknya itu sama dengan lebar molding. Misalnya lebar molding itu 4,5 cm, maka sudutnya juga 4,5 cm. Setelah itu tinggal diberi dempul kornis. Berikutnya ya tinggal ditempelkan saja pada garis. Setelah itu di bagian sisi yang lain juga diberi molding yang sama. Supaya lebih kuat, molding diberi skrup. Lalu kita rapikan dengan untuk hasil yang maksimal. Jangan lupa
Pastikan gunakan air, kuas, dan amplas. Untuk finishing akhir tinggal dicat dengan warna putih. Karena warna putih ini membuat ruangan itu jadi terlihat lebih luas dan terkesan elegan. Ornamen pada plafon seperti ini bisa dipasang pada plafon ruang tamu, ruang keluarga, atau juga kamar. Ornamen plafon seperti ini akan tampak mewah dan 3 dimensi jika ada sinar dari samping. Jadi pastikan jika akan membuat ornamen pada plafon, setting dulu lampu LED di rumah kita. Silahkan praktekkan di rumah karena cara membuatnya juga mudah, bahan-bahannya pun juga mudah didapat. Plafon yang tadinya terlihat biasa saja akan nampak lebih istimewa jika diberi sentuhan ornamen plafon. Yang pastinya motif seperti ini akan menambah cuan dan cuan. Oke bosku, untuk tutorial membuat ornamen pada plafon sudah selesai dan hasilnya mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dan terinspirasi, jangan lupa bantu tekan like. Dan bagi kalian yang sudah menonton video ini tapi belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan aktifkan juga notifikasinya supaya kalian selalu update dengan video terbaru dari channel Raja Gipsum. Bagi kalian yang memiliki Instagram, Facebook, atau media sosial yang lainnya, silakan bagi video ini kepada rekan atau saudara kalian supaya menjadi amal jariah yang tiada putusnya. Yang mau coret-coret, ketik saja ya di kolom komentar. Terus berkarya, berpikir positif, salam hangat untuk keluarga, dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi dengan video yang akan datang.